Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis secara elektrogravimetri untuk memenuhi mata kuliah TAFE. Definisi elektrogravimetri. Elektrogravimetri merupakan salah satu metode penentuan secara kuantitatif. Secara sederhana, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya. Dan setelah terjadi pengendapan yang sempurna ditimbang kembali elektroda dan endapannya. Secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektroda, rapat dan halus, sehingga apabila dicuci, dikeringkan dan ditimbang, tidak menyebabkan kehilangan berat. Endapan yang terbentuk haruslah berbutir halus, seragam, dan nampak seperti logam. Apabila endapan berbentuk serbuk dan gumpalan, yang tidak melekat baik pada elektroda, maka dikatakan mempunyai kemurnian yang kurang. Faktor utama yang mempengaruhi sifat fisik endapan antara lain rapat arus, temperatur, ada tidaknya zat pengkompleks. Dalam analisis elektrogravimetri, terdapat beberapa istilah yang dipakai, antara lain sel volta atau galvani, dan sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah suatu sel terdiri dari dua elektroda dan satu atau lebih larutan dalam wadah yang sesuai. Jika sel ini dapat memberi energi listrik kepada suatu sistem luar atau eksternal, ia disebut sel volta atau galvani. Sel elektrolisis adalah energi kimia diubah sedikit banyak dengan lengkap menjadi energi listrik. Tetapi sebagian dari energi itu terbuang menjadi kalor atau panas. Jika energi listrik itu diberikan dari suatu sumber luar, sel melalui mana yang mengalir dinamakan sel elektrolisis. Dan hukum-hukum Faraday menjelaskan perubahan utama pada elektroda-elektroda. Suatu sel tertentu dapat berfungsi sesaat sebagai sel galvani, dan pada saat lain sebagai elektrolisis. Katoda adalah elektroda pada mana reduksi terjadi. Dalam sebuah sel elektrolisis, elektroda yang melekat pada terminal negatif dari sumber, karena elektron-elektron meninggalkan sumber dan masuk ke dalam sel elektrolisis pada terminal tersebut. Katoda adalah terminal positif dari sebuah sel galvani, karena sel demikian menerima elektron-elektron ada terminal ini. Sedangkan anoda adalah elektroda di mana oksidasi terjadi. Ini adalah terminal positif dari suatu sel elektrolisis atau terminal negatif dari suatu sel volta. Teknik itu sangat berhasil bila logam yang cukup mulia seperti tembaga atau perak harus ditetapkan dalam sampel yang konstitusi lainnya tidak semudah H+ untuk direduksi. Dan elektroda terpolarisasi adalah suatu elektroda yang terpolarisasi jika potensialnya menyimpang dari nilai reversibelnya atau nilai keseimbangannya. Kemudian hukum-hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri. Antara lain yang pertama ialah hukum Faraday. Dalam hukum Faraday, dikatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut, di mana perhitungannya menggunakan W sama dengan E kali I kali T per F, di mana W adalah massa zat yang diendapkan, E adalah massa ekivalen, I merupakan arus, T merupakan waktu, serta F merupakan tetapan Faraday. Sehingga elektrolisis dapat dikatakan tergantung pada I atau arus. Kemudian hukum yang selanjutnya ialah hukum Ohm, di mana dalam hukum Ohm dikatakan kuat arus yang mengalir melalui suatu pengantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. I sama dengan E per R, di mana I merupakan arus, E merupakan tegangan, dan R adalah tahanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa elektrolisis tergantung pada E atau potensial. Kemudian pada umumnya terdapat 3 macam kondisi yang diterapkan pada sel elektrolisis, yaitu
Yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial sel luar yang digunakan atau EAPP pada harga yang tetap. Yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Dan kemudian yang ketiga, elektrolisis dilakukan pada harga potensial katoda atau EK yang tetap. Kemudian selanjutnya ada macam-macam pengertian tegangan potensial yang terkait dengan elektrolisis. Yang pertama ialah tegangan potensial peruraian. Tegangan potensial peruraian adalah tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu, di mana ED sama dengan E katoda min E anoda. Kemudian yang kedua ialah potensial ohmik. Potensial ohmik adalah jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tekanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda atau besarnya sama dengan IR, sehingga potensial sel ialah E sel sama dengan E katoda min E anoda min IR. Kemudian yang ketiga ialah tegangan potensial polarisasi. Tegangan potensial polarisasi adalah tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Tegangan polarisasi ada dua jenis, yaitu tegangan polarisasi konsentrasi dan polarisasi kinetik. Tegangan polarisasi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Tegangan polarisasi kinetik terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat, maka diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk analisa secara elektrogravimetri. Antara lain yang pertama ialah ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Yang kedua, efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiensi pengendapan harus 100%. Dan yang ketiga ialah bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Kemudian pada elektrogravimetri terdapat prinsip dasar, di mana analisis secara elektrogravimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Secara kinetik, arus listrik menyatakan laju mengalirnya muatan listrik setiap saat. Pada umumnya, terdapat 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada suatu sel elektrolisis, yaitu yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial luar yang digunakan atau EAPP pada harga yang tetap. Kemudian yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Dan yang ketiga, elektrolisis dilakukan dengan mempertahankan potensial salah satu elektrodanya atau elektroda kerja pada suatu harga tetap. Sehingga apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu sel elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh 3 fenomena lain yang timbul, yaitu dengan adanya potensial ohmik, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kinetik. Potensial ohmik ini disebut juga sebagai potensial jatuh, di mana harga dari potensial ohmik ini sebesar IR. Potensial ohmik ini dapat terjadi baik pada sel galvanik maupun pada sel elektrolisis. Pengaruh dari potensial ohmik ini adalah dapat memperbesar potensial yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sel elektrolisis, dan sebaliknya dapat memperkecil potensial yang terukur pada suatu sel galvanik.
Bagaimanapun, potensial Ohm ini selalu dikurangkan terhadap potensial teoritis dari suatu sel, yaitu di mana E sel sama dengan E katoda min E anoda min IR. Yang terakhir adalah aplikasi elektrogravimetri. Aplikasi ini sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibandingkan dengan H+. Penambahan NO3 min sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Ini disebut depolarizer atau penyangga potensial senyawa lain. Misalnya, yang pertama, sistem besi 3 yang reaksinya untuk membatasi agar E0 katoda tidak lebih negatif dari plus 0,77 volt. Sensitivitas analisis ditentukan dari penimbangannya. Ion H+ juga dapat digunakan sebagai indikasi potensial sel, karena biasa dipakai juga pH sebagai penyangga potensial. Kemudian, aluminium atau elektrolisis skala besar. Aluminium adalah logam terbanyak di bumi. Kegunaan di pesawat, industri kaleng, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih telah melihat video ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam pelafalan kata, penyampaian materi, serta kata-kata yang kurang tepat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.